Tetesing angkor. Seperti kembang mekar. Aku menikahimu karena uangmu. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya. Jika kau, awak dan istri awak dalam bahaya. Kalau kamu mau ngawin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tetesing angkor. Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Trinil Kembalikan Tubuhku. Film ini berkisah tentang sebuah hantu kuyang yang melegenda yang terus menghantui sebuah perkebunan ternama yang terletak di daerah Jawa Tengah, di mana ada pasangan suami istri yang baru menikah. Sepulang mereka bulan madu, keduanya siap untuk memulai hidup baru sebagai pewaris tunggal yang mempunyai perkebunan teh terluas itu. Namun mereka harus menghadapi teror dari iblis kuyang tersebut. Apa saja kejadian seram yang dilakukan makhluk gaib itu kepada keluarga ini nanti? Mari sama-sama kita lihat bersama. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Wes dengar kabarnya Sugi durung? Tentu. Nah terus? Sugi ngerti tindingin kepiye. Pada malam hari ada 3 orang pegawai kebun sedang berjaga di tengah malam. Mereka adalah Jalu, Togar dan juga Maman. Ketika itu Togar berujar jika salah satu pegawai bernama Sugi baru saja mati. Di mana ada yang aneh di balik kematian Sugi ini. Karena Sugi mati dalam keadaan tertidur. Banyak orang percaya Sugi mati karena serangan jantung. Tetapi Togar tak percaya akan hal itu, dia yakin Sugi mati karena ketindihan. Togar sempat mendengar cerita sebelum Sugi mati dia pernah bertemu dengan Ndoro Ayu di tengah perkebunan teh saat sore hari. Namun ketika Sugi menghampirinya seketika Ndoro Ayu menghilang saat waktu maghrib. Saat malam harinya ketika Sugi akan tidur dia pun menyalakan radio lalu mendengar lagu Kasih Merintih, lagunya Siti Suryani. Setelah mendengar lagu itu tiba-tiba Sugi kejang-kejang, ia melihat penampakan hantu yang mirip seperti Ndoro Ayu. Lalu Sugi meronta-ronta seakan-akan berusaha melepaskan sesuatu yang mencengkeram lehernya. Di balik dinding ternyata ada satu pegawai lagi, yaitu Jarwo, pegawai bisu yang terlihat sedang membuat segelas kopi. Dia pun turut mendengar cerita Togar tentang kematian Sugi. Bubar. Jarwo sangat terkejut sampai-sampai kopi yang ia seduh tumpah ke lantai. Suara pecahan gelas membuat mereka bertiga langsung terkaget-kaget. Jalu berujar tak percaya dengan cerita Togar, menurutnya Togar hanya mengarang cerita saja. Jalu sudah sangat lama bekerja di perkebunan ini tetapi dia tidak pernah mendengar ataupun mengalami kejadian mistis. Jalu kemudian memilih untuk pergi ke kamarnya duluan daripada mendengar cerita seram Togar. Jalu lebih memilih untuk mendengar lagu di radio sambil minum amer botolan. Saat malam semakin larut, pada sebuah dinding terlihat ada bayangan kuyang terbang. Jalu yang sudah agak mabuk mulai hilang kesadarannya, lalu ia mendengar ada suara di balik kegelapan. Ternyata itu hanya sesosok kucing. Jalu kemudian terlelap tidur, lalu lampu tiba-tiba berkedip diiringi dengan lagu radio yang seketika memutar lagu Kasih Merintih punya Siti Suryani. Tak lama dari itu hantu kepala terbang mulai menghampiri Jalu. Jalu mulai sadar lalu ia berteriak dengan sangat keras. Teriakan itu membuat Jarwo terbangun dari tidurnya, kemudian Jarwo segera menghampiri kamar Jalu. Sementara itu sebuah tali seketika melilit di leher Jalu dan Jalu pun diseret lalu berujung wafat dalam keadaan tubuh yang tergantung.
Jarwo pun jadi saksi tragedi itu, dan film pun baru dimulai. Setelah kejadian itu banyak para pegawai kebun yang turut menjadi korban. Terlihat berita di sebuah koran sampai saat ini sudah ada 5 pegawai yang meninggal dalam keadaan tidur. Hal itu membuat suasana seluruh perkebunan teh menjadi mencekam. 3 bulan kemudian film beralih kepada pasangan pengantin baru bernama Rara dan Sutan. Mereka baru saja pulang bulan madu dari sebuah tempat yang sangat menggairahkan. Namun setelah pergi berlibur, anehnya wajah Sutan suaminya Rara tampak seperti orang ketakutan. Apalagi semenjak pulang bulan madu dia kerap melihat bayangan sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ketika itu hujan turun sangat deras. Supir mereka yakni Joko berkata apabila dari kemarin daerah ini sangat kering. Tetapi kebetulan saat Sutan dan Rara datang seketika hujan turun dengan deras. Semoga saja hal itu adalah pertanda yang baik. Sampainya di rumah Sutan dan Rara dibantu oleh Joko dan juga Jarwo si pegawai yang bisu itu. Terlihat Jarwo melihat Sutan dengan tatapan yang aneh. Di sisi lain semenjak kematian William dan menghilangnya Ndoro Ayu tiba terjadi suatu wabah yang misterius, di mana seluruh hasil panen teh mereka semuanya gagal. Selain itu mulai muncul rumor di kalangan pegawai jika mereka melihat penampakan sosok hantu yang berkeliaran di malam hari. Dan selama Rara dan Sutan berbulan madu sudah ada beberapa pegawai yang ditemukan mati dalam keadaan sedang tidur. Semua kematian itu pun masih dirahasiakan oleh Joko dan belum diketahui oleh Rara ataupun Sutan. Sugi karo Jalu. Wis aja diomong-omong namane. Ndoro Ayu hilang. Ndoro Ayu kuwi lunga maring Belanda. Aja yang bener. Kakean ngomong. Ketika waktu maghrib adzan pun berkumandang di sebuah musola. Terlihat warga melakukan sholat berjamaah. Sementara itu setelah Rara dan Sutan kembali ke rumah, mereka itu pun turut diteror oleh hantu kuyang. Saat sedang terlelap tidur Rara pun mengalami ketindihan. Sutan berteriak meminta tolong kepada Joko untuk membantunya. Beruntung Joko paham agama sehingga bisa menyadarkan Rara dari ketindihan. Setelah sadar Rara sangat terkejut melihat Joko ada di kamarnya. Dia tidak ingat sama sekali telah mengalami kerasukan. Rara pun segera menyuruh Joko untuk keluar dari kamarnya. Keesokan harinya Sutan meminta maaf atas perilaku Rara saat kemarin malam. Sutan pun berujar ia rasa kedatangannya dan Rara ke dusun ini membuat keadaan semakin parah. Mungkin itulah sebab kenapa hujan turun sangat deras ketika mereka datang ke dusun ini. Padahal sebelumnya tidak pernah turun hujan dan itu pasti karena hal buruk akan datang. Namun menurut Joko Sutan keliru karena hujan deras identik dengan rezeki yang mengalir jadi Sutan tak perlu khawatir akan hal itu. Sementara diam-diam Jarwo terus menguping pembicaraan mereka. Malam harinya Sutan membaca sebuah buku sambil mendengar lagu di radio. Tiba-tiba lagu itu berubah menjadi Kasih Merintih lagunya Siti Suryani. Sutan seketika merinding mendengar lagu itu. Beberapa kali ia memindahkan saluran radio tetapi tak tahu kenapa lagu seram itu terus saja diputar. Terdengar pula suara cekikikan dari radio itu. Sutan yang takut langsung masuk ke dalam kamar. Namun di sana ia melihat Rara sudah ketindihan lagi. Rara pun menuju ke arah jendela dan ternyata di balik jendela sudah ada hantu kuyang yang sedang memperhatikan mereka berdua. Sutan segera berteriak meminta bantuan Joko kembali. Joko yang sedang mengaji langsung bergegas menuju rumah Sutan. Seketika listrik mati kemudian Sutan dan Joko melihat Rara tidak ada di kasurnya.
Setelah pintu didobrak, alangkah terkejutnya mereka melihat tubuh Rara sudah melayang. Joko segera membaca ayat kursi. Hal itu berhasil membuat Rara sadar kembali. Kemudian lagi-lagi Rara tidak ingat telah mengalami kesurupan. Dia pun marah karena Joko masuk lagi ke kamarnya. Suatu hari Sultan melihat di koran ada sosok paranormal bernama Yusuf. Ternyata Yusuf mendirikan rumah sakit jiwa tak jauh dari perkebunan teh. Di sana banyak pasien yang kerasukan datang untuk berobat. Ketika itu Sultan melihat ada seorang anak kesurupan sampai kayang. Tak lama Yusuf akhirnya datang, dia pun mengeluarkan setan yang ada di tubuh anak itu. Ketika melihat Yusuf secara langsung, Sultan seketika mengenalnya. Ternyata mereka adalah teman lama di zaman dulu. Sultan dan Yusuf pernah satu sekolah dan Sultan terkenal sebagai anak yang pintar. Kemudian Yusuf mengajak Sultan untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka pun berbincang cukup lama saling menceritakan kesibukan masing-masing. Ternyata Sultan pernah menjadi mahasiswa perawat di kota Jakarta. Tetapi di tahun ini ia mendapatkan pekerjaan di Jawa Tengah dan tak tahu kenapa akhirnya ia menikah dengan Rara, anak kaya dari keluarga William. Sementara Yusuf sebenarnya seorang psikiater, tetapi ia pun tertarik dengan hal supranatural. Mengetahui hal itu, Sultan pun memohon kepada Yusuf untuk membantunya karena saat ini di rumahnya ada hantu kuyang yang selalu mengganggu keluarganya. Pada awalnya saat pertama kali Yusuf menginjakan kaki di rumah itu, dia memang merasakan aura yang negatif. Lalu dia pun menuangkan air pada sebuah gelas lalu meletakkannya di kamar Sultan dan Rara. Jika besok air itu tetap bening maka hantu itu hanya iseng saja, tetapi jika besok air itu berubah menjadi hitam pekat maka artinya hantu itu punya niat yang jahat kepada mereka. Tak lama kemudian Rara datang, dia melihat Yusuf sudah ada di dalam kamar. Kemudian Yusuf pun diusir. Rara sangat geram kepada Sultan karena gemar membawa orang asing ke dalam kamar mereka. Selama ini Rara tak percaya sama sekali dengan kehadiran sosok mistis itu. Hingga listrik pun mati dan tiba-tiba kejadian itu cukup membuat Rara sadar jika teror makhluk gaib itu memang nyata dan suaminya tidak berhayal. Keesokan harinya Sultan mengalami demam tinggi akibat kejadian semalam. Rara pun memanggil Yusuf ke rumah lagi setelah dia usir sore kemarin. Karena Rara pikir hanya Yusuf yang dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah gaib ini. Kemudian Yusuf melihat air yang diletakkan kemarin sudah berwarna hitam pekat. Keadaan semakin menegangkan karena mereka tahu hantu itu memiliki niat yang jahat. Saya mau dia pergi dari sini. Usir dia. Kita juga perlu bercakap. Tan Sumingga. Oh, singgah. Akhirnya Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu itu supaya dia bisa tahu apa tujuan dia mengganggu keluarga ini. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini. Tidak lama dari itu sosok hantu kuyang datang, dia cekikikan secara menyeramkan. Tidak ada gunanya. Perut saya lapar. Saya tidak mau tahu. Jika awak dan Sultan dapat... Akhirnya Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu itu supaya dia bisa tahu apa tujuan dia mengganggu keluarga ini. Malam harinya mereka bertiga mengadakan sebuah ritual. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini. Tidak lama dari itu sosok hantu kuyang datang, dia cekikikan secara menyeramkan. Hantu itu pun menyebut nama Trinil kepada Rara. Lalu dia meminta Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Saat Rara hendak diserang, untungnya Yusuf langsung memegang kepala hantu itu lalu membacakannya mantra yang kemudian ia lempar. Dan seketika hantu itu pun menghilang. Dari permintaan si kuyang tadi, di sini kita sudah tahu jika hantu kuyang meneror Sultan dan Rara karena ia ingin minta tubuhnya dikembalikan.
Akhirnya secara diam-diam Yusuf mencari tahu berbagai informasi tentang Sultan dan Rara. Lalu Yusuf mengetahui jika ternyata ayahnya Rara yaitu William Saunders baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Kematian itu pun diiringi dengan kabar menghilangnya Ndoro Ayu atau Ibu Rara. Yusuf pun jadi penasaran dengan sosok William. Secara diam-diam dia pun menyelinap masuk ke kamar William padahal sebelumnya dilarang keras oleh Rara. Di dalam kamarnya William banyak memasang foto dirinya bersama dengan Rara tetapi anehnya tidak ada satupun foto Ayu yang terpajang di sana. Apakah William memiliki masalah dengan sang istri? Cuaca buruk. Adegan beralih ke para pegawai kebun teh. Mereka merasa tanah kebun ini telah terkena kutukan karena hasil panen mereka selalu saja gagal. Kemudian Maman pun datang, dia mencari Togar yang sudah 2 hari tidak bekerja. Saat dicek di dalam kamarnya Maman sangat terkejut karena ia melihat Togar sudah tewas dalam keadaan menggantung. Jenazah Togar segera dievakuasi, kematiannya pun membuat warga gempar. Semua pegawai kebun memutuskan untuk berhenti bekerja karena mereka tidak mau jadi korban seperti Togar dan yang lain. Joko berusaha menahan mereka semua namun karena merasa takut mereka tak menghiraukan Joko. Akhirnya Rara dan Sultan mengetahui masalah kematian ini. Marhum. Iya mas. Kan dalam kondisi gantung diri mbak. Jantung. Mbak. Tentu Rara sangat terkejut. Rara meminta Joko dan semua orang untuk tutup mulut dan tidak melapor ke polisi. Itu semua demi nama baik perusahaan. Kemudian Yusuf datang. Rara seketika marah karena mengetahui Yusuf telah menyelinap ke dalam kamar sang ayah saat kemarin. Yusuf meminta maaf, ia hanya berusaha untuk mencari data sebanyak mungkin untuk mengusut masalah ini. Yusuf pun sekarang sudah tahu teror hantu kuyang dan semua kutukan di perkebunan ini adalah ulah Rara dan juga Sultan. Di sini Sultan seketika terlihat panik mendengar itu, dia terlihat menyembunyikan sesuatu. Yusuf kemudian memberikan sebuah jimat dan juga menyuruh Rara untuk menabur garam di sekeliling kamarnya, agar mereka berdua dapat tidur dengan tenang malam ini. Malamnya Yusuf yang masih bingung bertanya-tanya dalam hati. Dia memang sudah tahu hantu kuyang itu ingin balas dendam ke Rara dan Sultan tetapi ia tidak tahu apa penyebabnya. Apa yang telah dilakukan Rara dan Sultan kepada hantu kuyang itu. Yusuf yang tengah bingung kemudian didatangi oleh Jarwo. Walaupun bisu tetapi Jarwo tahu semua masalah yang terjadi. Jarwo pun mengantar Yusuf ke rumah nenek si Rara untuk memberikan penjelasan untuk semua masalah ini. Matur nuwun, sudah mau datang. Panggil saya Rondo Alas. Sesampainya di rumah itu sang nenek mulai memberikan penjelasan. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang sudah terjadi. Nenek berujar hantu kuyang itu adalah anak perempuannya, namanya adalah Rahayu sang ibu Rara. Saat dulu wanita yang kerap disapa Ayu itu sebenarnya hanya wanita biasa. Namun dia punya passion yang sangat tinggi, dia berambisi ingin kaya raya dan hidup serba ada. Akhirnya dia pun datang ke rumah seorang dukun dan memasang susuk kecantikan. Ayu bersekutu dengan setan. Setelah memakai susuk pesona, Ayu seketika keluar membuat semua mata lelaki tertuju kepadanya. Kemudian dia pun mendekati salah satu pengusaha kaya, dia keturunan Belanda, pemilik kebun teh, namanya adalah William Saunders. Meskipun William bukan tipe pria idamannya tetapi Ayu menikah dengan William karena harta. Pada akhirnya cita-cita Ayu menjadi kaya raya terwujud. Akhirnya Ayu pun hamil. William sangat senang sekali namun tidak dengan Ayu. Ayu pikir dengan lahirnya anak mereka maka suatu saat warisan harta William akan jatuh kepada si anak bukan kepada Ayu. Beberapa kali Ayu pun mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum obat berbahaya namun ternyata anaknya kuat, dia lahir ke dunia dengan keadaan selamat. Bulan pun berlalu, anaknya lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan, anak itu pun diberi nama Rara.
Rara pun tumbuh menjadi anak yang lincah sementara Ayu yang tetap cantik dan senang berdandan di usia tuanya. Karena Rara lincah, William pun kerap menyebutnya sebagai Trinil yang artinya adalah anak yang lincah. Sampai kapanpun Ayu tidak akan pernah suka kepada Trinil karena kelak Trinil akan menjadi ahli waris hartanya William. Beberapa kali Ayu berusaha membunuh Trinil kecil namun tak tahu mengapa Trinil selalu saja selamat. Hingga akhirnya Trinil alias Rara tumbuh dewasa. William pun akan menyerahkan semua kekayaannya berupa rumah tanah dan perkebunan teh atas nama Rara. Hal itu pun tentu membuat Ayu geram. Akhirnya Ayu menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dia pun mengancam William dengan pistol lalu memaksanya untuk merubah sertifikat ahli waris. Dari yang semulanya atas nama Rara menjadi nama dirinya. Sejak saat itu William sadar jika selama ini Ayu tidak cinta kepada dirinya tetapi hanya ingin hartanya. Karena terus kepikiran akhirnya William jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di atas kasur. Beberapa tenaga medis pun didatangkan ke rumah untuk merawat William. Dan ketika itu Sultan adalah salah satu perawatnya ketika William sakit. Ayu pun melancarkan aksinya, dia mengancam akan menusuk Trinil jika William tidak tanda tangan atas perpindahan ahli waris yang akan menerima seluruh harta kekayaannya. Mau tidak mau demi keselamatan Trinil, William pun menandatangani surat tersebut. Kini warisan William sudah pasti akan jatuh ke tangan Ayu. Sekarang tinggal menunggu William mati supaya harta itu bisa segera menjadi milik Ayu. Akhirnya Ayu memiliki rencana busuk, dia memanfaatkan Sultan yang sedang bekerja menjadi perawat saat itu. Sultan diminta untuk menuruti perintah Ayu maka dia akan diberikan sebesar 20% dari kekayaan William. Pada suatu malam di dalam kamar William, Sultan dan Ayu pun melakukan aksi zina bersama yang sengaja dilakukan tepat di depan mata William. Hal itu pun membuat William mengalami serangan jantung yang pada akhirnya seketika meninggal dunia. Ayu sangat senang akhirnya William mati dan kini semua harta William menjadi miliknya. Namun tak lama Trinil pun datang lalu seketika menebas kepala Ayu menggunakan sajam hingga kepala Ayu putus. Sultan yang terjebak dalam situasi berteriak ketakutan apalagi melihat Trinil sambil memegang kepala buntung milik Ayu. Namun Trinil tak akan membunuh Sultan asalkan Sultan menikah dengan dirinya. Pada akhirnya Sultan pun bersedia menikah dengan Trinil dan mereka menyembunyikan kejahatan Trinil dengan menguburkan jasad dan kepala Ayu secara terpisah di dalam gudang. Tanpa disadari Jarwo di sini melihat semua kejahatan mereka. Setelah itu Sultan dan Trinil benar-benar menikah dan mereka pun pergi liburan berbulan madu. Dan sepulangnya mereka dari bulan madu cerita pun kembali seperti di awal film tadi. Untuk menghentikan teror hantu Ayu mereka harus menyatukan kembali tubuh dan kepala Ayu. Yusuf sangat terkejut mendengar penjelasan dari sang nenek lalu ia pun segera bergegas pulang. Namun tiba-tiba kepala Yusuf ditebas oleh Sultan hingga putus. Sultan tak akan membiarkan siapapun mengetahui kejahatannya bersama Trinil. Ternyata dari tadi Sultan menguping pembicaraan Yusuf dan nenek dari luar rumah. Akhirnya dia segera bergegas menuju gudang rumah lalu akan berusaha menyambungkan kepala dan badan Ayu yang sudah terpisah itu. Sementara Jarwo menguburkan jenazah Yusuf di tanah halaman depan rumah nenek. Di sisi lain di rumah Trinil terus diteror oleh hantu Ayu. Main sama mama. Harap besar semuanya. Tapi karena badan dan kepala Ayu sudah berhasil disatukan lagi oleh Sultan akhirnya hantu itu menghilang dan Trinil selamat. Beberapa hari setelah kejadian itu kehidupan mereka menjadi tenang. Selama beberapa hari mereka pun merasa hidup layaknya pasutri bahagia tanpa adanya gangguan apapun.
Mereka berdua sangat menikmati hidup. Di tengah kebahagiaan itu Joko datang menghadap mereka. Ternyata Joko sudah tahu semuanya tentang perbuatan Rara dan Sutan. Ia diberitahukan oleh Jarwo. Tadi bahwa Pak Joko bebas. Terima kasih, Mas. Memang benar jaganya. Atau Bapak sendiri yang akan... Oke, Pak. Rara pun mengancam agar Joko tutup mulut, tidak boleh memberitahukan siapapun tentang masalah ini. Jika tidak maka Rara akan membuat Joko merasa sangat menyesal. Namun ketenangan itu pun tak bertahan lama karena beberapa hari kemudian teror hantu Kuyang muncul kembali. Jangan menggoda ya. Sepertinya setelah tubuh dan kepalanya disatukan, kekuatan Ayu itu semakin kuat, apalagi Ayu ini memang penganut ilmu hitam semasa hidup. Pada akhirnya Sutan berakhir tewas jatuh dari lantai atas. Dan saat hantu Ayu akan membunuh Trinil, beruntungnya datanglah Joko bersama Kiai dan rombongan warga lainnya. Mereka pun bersama-sama membaca ayat kursi sehingga hantu Ayu berakhir musnah untuk selama-lamanya. Di akhir film nenek Rara pun datang. Nenek yang khawatir segera memeluk Rara. Tetapi Rara malah memberontak. Ia tidak suka kepada sang nenek karena selama ini si nenek tidak pernah ada untuk dirinya. Selama ini Rara sendirian dizolimi oleh ibu kandungnya, hanya sang ayah yang sayang kepadanya. Keesokan harinya jenazah Sutan dan Ayu dikubur di sebelah makam William. Mari Bapak berduka. Apakah Mbak Rara? Rara kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang kematian suaminya. Rara pun menjelaskan jika suaminya mati karena menyudahi diri. Setelah itu Rara pulang ke rumah dan di sana sudah ada nenek yang menunggunya. Kini Rara akan fokus mengelola usaha kebun teh milik sang ayah dibantu oleh Joko dan Jarwo. Mereka adalah asisten setia yang selalu menemani Rara. Di penutup kita diperlihatkan di halaman depan rumah nenek seketika tangan Yusuf keluar dari kuburnya secara mengerikan. Dan film pun sudah berakhir. Tetesing angkong. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya, keserakahan akan berakhir petaka untuk pelakunya dan sepintar apapun kita menyembunyikan keburukan pasti akan ketahuan nantinya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys.